Kalau kelompok representation, imitation, realisme, mimesis, pandangannya adalah bahwa seni itu adalah gambaran dari realitas. Jadi seni yang baik, dia harus mencerminkan realitas secara pas, mengimitasi alam secara pas. Itu seni yang baik, yang realistis, yang natural. Jadi lukisan orang yang baik ya yang paling persis dengan orang, itulah yang paling bagus. Lukisan gunung yang paling bagus ya yang paling persis dengan gunung. Film yang baik adalah film yang sangat realistis, bukan film yang mimpi. Sinetron-sinetron itu kan film yang banyak yang gak realistis kan. Isinya wong suge-suge, wong ganteng-ganteng, gak ada yang mikir bayar SPP, ngisi KRS, gak ada. Ceritanya mesti yang kelas-kelas tinggi. Itu berarti tidak representatif. Sebagai seni dia tidak bagus dari sisi mimesis. Jadi seni dia jadi bagus kalau menggambarkan realitas secara pas, bukan fiksi, bukan hayalan, bukan reka-reka. Kenyataannya memang begitu. Nah itu aliran yang pertama, aliran imitasi, aliran mimesis. Nanti dalam konteks tertentu Islam banyak oposisi terhadap aliran realisme yang sifatnya mimetik. Jadi kita lihat ke belakang. Aliran yang kedua yaitu aliran ekspresionisme atau emosionalisme. Jadi kalau ini yang kemarin saya bilang seni yang sifatnya subjektif. Kalau tadi seni yang bagus adalah seni yang menggambarkan realitas dengan pas, kalau ekspresionisme kebalikannya. Seni yang bagus adalah seni yang secara pas mengekspresikan emosi pengarangnya. Jadi bukan realitasnya. Jadi pengarangnya ingin apa, ingin mengungkapkan apa. Kalau dia bisa mengungkapkan yang dia inginkan secara pas, berarti itu seni itu bagus. Saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu indah, terus bikin film yang orang, oh ya Islam itu bagus, Islam itu indah. Bikin ketika cinta bertasbih, ketika apa mana, kan gitu, sajadah cinta, sahadat cinta, kayak gini itu loh. Itu kan motif emosi dari si pengarang. Dia ingin menunjukkan, saya ingin menunjukkan Islam itu indah. Nah, kalau dia sukses mengekspresikan kemauannya, rasanya, moodnya, berarti itu seni yang bagus. Seni yang jelek adalah seni yang orang gak ngerti pengarangnya harus ngomong apa. Kamu nonton film gak dong-dong dari awal sampai akhir, ini maunya apa sih ngomong. Nah, itu berarti jelek. Jadi ekspresionisme. Jadi ekspresi aktornya kelihatan, ekspresi pengarangnya kelihatan. Kalau itu tulisan ya maunya pengarang di tulisan itu tampak. Itu aliran emosionalisme. Karepe jelas. Kalau itu kata-kata yang dimaksud jelas. Kalau itu simbol, rujukan yang diinginkan jelas. Jadi itu aliran kedua. Kayak itu tak kasih ilustrasi lukisan kan, itu kan sebenarnya lukisan apa ya ora jelas, tapi orang bisa nangkep itu pelukisnya mungkin sedang stres atau sedang apa gitu, sedang cerah hatinya, warnanya cerah, orang bisa menangkap meskipun tidak natural. Gambar apa ya, gambar gunung ya ora jelas, gambar apa ora jelas. Nah itu ekspresionisme. Jadi kadang-kadang anak kecil itu bisa kalau bikin lukisan ekspresionisme. Lagi marah nulis wah situ. Anak saya umur 5 tahun keseringan nonton TV, lagi marah-marah sama bapaknya, neng tembok nulis besar-besar leave me alone. Wah, ekspresif ya, dia nggak nonton TV mesti. Jadi nggak mau diganggu dia. Nulis pakai spidol besar-besar di tembok. Nah itu emosinya kan kelihatan, hanya sederet kata-kata tapi wow, maknanya dalam. Jadi leave me alone. Nah, itu ekspresionisme atau
emosionalisme. Jadi emosi si artis tampak. Aliran selanjutnya dari estetika adalah formalisme. Kalau formalisme ini sifatnya objektif. Jadi esensi karya seni ya ada pada karyanya, pada komposisinya, pada bentuknya, pada isinya, unsur-unsur formalnya. Kalau itu lukisan, kombinasi warnanya pas apa enggak, urutan-urutannya sesuai apa enggak, baris bentuknya proporsional apa enggak. Kalau itu film, acting pemainnya bagus apa enggak. Kalau itu lagu, chord-chordnya sudah pas apa enggak, nadanya enak apa enggak. Nah, yang dinilai dari situ. Itu formalisme. Jadi kalau kamu main gitar, kuncinya pas apa enggak, nadanya pas apa enggak, dinilai dari situ, namanya formalisme. Tapi kalau ekspresionisme, kamu raiso main gitar semuanya genjreng-genjreng, orang ngerti kamu sedang stres mesti. Nah itu kan tidak dinilai dari nada gitarmu, tapi dinilai dari emosi yang kamu luapkan dari petikan gitarmu. Itu ekspresionisme. Tapi kalau formalisme, dinilai barangnya. Kalau secara komposisi jelek, ya jelek. Kuning dikombinasi sama apa yang jelek, merah misalnya, tidak pantas, dan seterusnya. Itu formalisme. Jadi gimana komposisi karya seni, komposisi keindahan dilihat dari unsur-unsur formalnya. Biasanya nanti ini masuk dalam bab, kalau kuliah estetika namanya estetika ilmiah. Kapan ada pengulangan-pengulangan, kapan repetisi, kapan lingkaran mana baris, mana komposisi, dan seterusnya. Itu nanti ada bidang khusus namanya estetika ilmiah. Alirannya formalisme. Terus ada juga analisis estetik yang punya aliran namanya symbolic communication. Bagi aliran ini, esensi dari sebuah karya seni adalah apakah karya itu bisa mengkomunikasikan idenya melalui karyanya. Jadi karya itu kan biasanya nggak berhenti di karya, ada visinya, ada ide, ada wawasan yang ingin disampaikan. Nah, symbolic communication itu mau melihat bahwa pas tidaknya karya seni, bagus tidaknya karya seni, komunikasinya nyampe apa enggak, maunya nyampe apa enggak. Kemarin BPK bikin film, saya belum lihat, wong baru launching, saya tak nunggu neng YouTube wae. Jadi ngeluncing film tentang pokoknya urusan kecurangan keuangan di Indonesia. Yang jadi sampel adalah pengelolaan dana haji. Film itu, film ada ceritanya, bukan dokumenter tapi ya cerita. Itu kan ada pesannya di balik film itu, bahwa ini uang ini amanatnya umat, harus dikelola dengan bagus. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain dengan uang ini, karena ini uang untuk ibadah. Itu kan pesannya. Kalau di symbolic communication, film ini sukses kalau pesannya bisa ditangkap. Kalau enggak berarti jelek karya seni itu. Jadi sebuah karya bukan formalitasnya yang dilihat, tapi pesannya nyampe enggak. Upin dan Ipin itu mungkin ada pesannya, silahkan kamu tangkap pesannya apa. Atau film apalah, setiap film sutradara pasti dia punya visi, punya misi. Nah, visi dan misi ini bisa kamu tangkap enggak? Kalau kamu bisa nangkep, berarti itu karya seni yang bagus. Kalau enggak, berarti enggak. Lagu Goyang Oplosan itu misalnya, kira-kira pesannya apa? Kamu enggak mikir pesan lagu itu kan, yang kamu pikir sebutin goyangnya kan. Berarti secara simbolik expression tidak sukses karya seni itu. Kamu pokoknya mikir begitu ada buka sidik jos ya joget, begitu ada goyang oplosan ya joget,
berarti pesannya, padahal itu mungkin bukan pesannya lagu. Pesannya lagu itu ya bukan itu. Nah, itu berarti dari konteks symbolic communication, karya seni itu gagal. Oke. Ada lagi instrumentalisme. Kalau instrumentalisme, sukses tidaknya karya seni adalah apakah tujuannya atau manfaat yang baik dari karya seni itu tercapai apa enggak. Ada manfaat bagusnya enggak karya seni itu? Kalau ada berarti dia sukses, kalau enggak. Misalnya lagu Goyang Oplosan tadi, meskipun secara simbolik communication mungkin pesannya nggak nyampe, itu kan ngelarang orang jadi koplo, tapi dia punya manfaat bagus, yaitu bikin orang ceria, bikin orang joget-joget, goyang dan seneng. Secara instrumentalisme mungkin masuk dia sebagai karya seni yang bagus, menghibur. Jadi kayak OVJ itu loh. OVJ itu kan kalau bikin cerita ngawur sak karepe dhewe. Gak peduli ceritanya apa, pesan dari cerita apa, peduli amat. Yang penting dari situ kamu bisa seneng, ada manfaatnya, kamu seneng dan ketawa-ketawa. Nah, itu instrumentalisme namanya. Jadi bagus tidaknya karya seni dilihat dari fungsinya, dari tujuannya. Selanjutnya institusionalisme. Kalau institusionalisme itu bukan kita yang menilai. Jadi bagus tidaknya karya seni, indah tidaknya karya seni, itu hanya lembaga-lembaga atau orang-orang yang berkompeten yang berhak ngomong. Kalau film, ya film yang bagus itu berarti haknya juri FFI. Kalau lagu ya haknya yang penghargaan lagu-lagu itu, Emmy Award, Grammy Award. Nah itu dia yang punya hak. Kita nggak tahu yang bagus yang mana. Vokalis yang bagus ya yang ngerti paling Ahmad Dhani, terus Anang, terus itu. Jadi dia itu namanya institusionalisme. Ada lembaga yang dipandang memiliki otoritas untuk memberi nilai sebuah karya seni. Institusionalisme. Jadi institusinya bukan. Jadi penghayatanmu tidak dianggap valid. Siapa kita nggak ngerti seni, kita nggak ngerti lagu, kita ngertinya enak nggak enak, maka tidak valid. Kalau institusionalisme ya, kalau pengen ngerti lagu bagus mana, tidak bagus mana, ya tanya juri-jurinya Indonesian Idol, tanya juri-jurinya X Factor, tanya itu institusionalisme namanya. Tanya dosen isi yang ngerti musik, tanya kan itu. Jadi institusinya itu aliran kesekian. Dan malam ini kita sebenarnya mau ngomong ini. Jadi esensi dari seni sebenarnya punya level yang lebih tinggi, yaitu sebenarnya ini sama kayak non-verbal communication tadi. Cuma secara umum non-verbal communication yang ingin disampaikan dalam seni biasanya adalah moral atau religious ideas secara umum. Karena mungkin nanti ada karya seni tertentu yang tidak peduli dengan moral dan religius, tapi sebagian besar karya seni itu biasanya membawa visi, membawa nilai moral atau nilai religius. Makanya kadang-kadang kalau kamu baca kritik-kritik film itu kan selalu ditanyakan pesan moralnya apa sih, kan selalu begitu. Apakah itu musik, apakah itu film, apakah itu lukisan, itu selalu orang tanya pesan moralnya apa. Dan religiusitas. Jadi apa fungsinya untuk spiritualitas. Jadi seni yang baik berarti seni yang membuat penikmatnya, membuat penghayatnya bisa menangkap nilai-nilai moral religius yang disampaikan.
Setelah kamu mendengarkan lagu goyang oplosan tadi, terus kamu sadar, sudahlah aku tidak akan koplo lagi. Setelah kamu dengar lagu buka sidik jazz, kamu terus sadar, sudahlah aku tidak usah buka-buka lagi. Atau setelah kamu ada nuansa moral, nuansa religius yang muncul dari dirimu, berarti seni itu sukses.